Ada 3 pernyataan Ustadz Salafi Wahabi. Tidak perlu saya sampaikan cuplikannya karena ini sudah populer sekali. Yang pertama, Ustadz Firanda mengatakan bahwa orang yang menolak Allah di arah atas itu sama dengan Fir'aun. Yang kedua, Ustadz Sanusi mengatakan Fir'aun saja menerima bahwa Allah itu di atas sehingga Fir'aun mau manjat. Masa kita kalah pintar sama Fir'aun? Artinya berarti kalau kamu meyakini seperti itu berarti sama dengan Fir'aun. Justru kalau kamu menolak malah dipertanyakan kok kamu lebih bodoh dari Fir'aun. Yang terakhir Ustadz yang dari timur itu ya, yang viral masalah Tai Nacong ya, dia mengatakan kok bisa berdalil dengan Abu Lahab? Apa kehabisan dalil ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya doakan semua mau Salafi, mau Wahabi, semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia, beruntung pula kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ada 3 pernyataan Ustadz Salafi Wahabi. Tidak perlu saya sampaikan cuplikannya karena ini sudah populer sekali. Yang pertama, Ustadz Firanda mengatakan bahwa orang yang menolak Allah di arah atas itu sama dengan Fir'aun. Yang kedua, Ustadz Sanusi mengatakan Fir'aun saja menerima bahwa Allah itu di atas sehingga Fir'aun mau manjat. Masa kita kalah pintar sama Fir'aun? Artinya berarti kalau kamu meyakini seperti itu berarti sama dengan Fir'aun. Justru kalau kamu menolak malah dipertanyakan kok kamu lebih bodoh dari Fir'aun. Yang terakhir Ustadz yang dari timur itu ya, yang viral masalah Tai Nacong ya, dia mengatakan kok bisa berdalil dengan Abu Lahab? Apa kehabisan dalil ya? Dari 3 patahan-patahan kalimat ini, kita pakai dulu patahan yang terakhir. Baik untuk Ustadz Firanda atau Ustadz Sanusi, kok bisa kalian berdalil dengan Fir'aun? Apa kehabisan dalil? Untuk menolak orang yang tidak meyakini Allah di arah atas, kalian bawa-bawa Fir'aun. Satunya malah juga bawa-bawa Fir'aun gitu. Baik bawa Fir'aun sebagai orang yang ditolak atau Fir'aun sebagai yang diikuti. Kok bisa gitu loh. Sekarang yang ingin saya sampaikan adalah kira-kira mana yang lebih mendekati. Jadi kita abaikan dulu ucapan Ustadz yang terakhir yang berdalil dengan Abu Jahal, berdalil dengan itu. Kenapa? Karena itu ungkapan yang tidak masuk akal ya. Dia tidak tahu mana sorotan yang diambil ya. Tapi karena menyebut Abu Jahal, oh berdalil dengan Abu Jahal kan begitu ya. Oke lah. Silakan urusan dia itu ya. Hal-hal yang tidak penting kan tidak perlu kita besar-besarkan gitu ya. Sekarang kira-kira orang yang meyakini Allah itu di arah atas, bahkan dengan ungkapannya Ra'sul Jabal aqrabu ilallahi min asfalihi, puncak gunung lebih dekat kepada Allah daripada kaki gunung, itu kira-kira mirip Fir'aun apa bertentangan dengan Fir'aun? Ini saya bertanya dulu. Kenapa? Karena Ustadz Wahabi di Indonesia itu madhabnya ini 2. Satu bilang itu sama dengan Fir'aun ya. Artinya Fir'aun aja tahu seperti itu gitu loh ya. Masa kita tidak tahu? Berarti kan sama. Karena Fir'aun duluan ya. Ada satunya yang dianggap Fir'aun menolak. Sekarang begini. Ketika Nabi Musa mengatakan ada Tuhan, maka Fir'aun tidak percaya dengan adanya Tuhan. Lalu Fir'aun mau naik ke atas. Tidak pernah dijelaskan di situ Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun bahwa Tuhannya itu di atas atau di mana. Tidak pernah. Tapi inisiatif Fir'aun saja ya, untuk naik memanjat ke atas. Itu kira-kira dalam pola pikir Fir'aun ya, Tuhan itu di atas atau di mana? Kalau saya jawab jelas. Pola pikir Fir'aun, Tuhan itu ketika mungkin Nabi Musa mengatakan Tuhan itu tinggi, maka pola pikir Fir'aun itu tinggi maksudnya di atas. Sehingga ketika Fir'aun ingin memastikan ada atau tidak ada, Fir'aun naik. Karena dalam pola pikir Fir'aun, Tuhan itu seperti dirinya. Jisim, ya. Ada tempatnya, sehingga relevan dengan wacana mau disamperin.
mau melihat langsung. Itulah akidahnya Fir'aun tentang Tuhan. Walaupun dia tidak meyakini ada, tapi ketika pun ada, maka dalam pikirannya Fir'aun, Tuhan itu ada tempatnya di atas. Sehingga kalau mau ke Tuhan, manjat. Ini mirip enggak dengan orang yang berpikir bahwa semakin tinggi semakin dekat? Ya mirip, persis, plek plek plek. Ya. Persis. Bahkan ada ustaz mereka yang mengatakan, kenapa Nabi Musa ke atas gunung? Karena dulu tempat tertinggi pada waktu itu ya di atas gunung. Kalau Nabi Muhammad tempat tertingginya di Sidratul Muntaha, jadi langsung naik ke atas untuk bertemu Tuhan. Artinya pola pikir bahwa Tuhan ada di satu lokasi. Bahkan ustaz itu bicara lokasi terdekat. Kalau lokasi terdekat, kira-kira terdekat dengan apa? Kan mesti dengan sesuatu yang di lokasi juga, karena nggak ada istilah lokasi dekat kecuali dengan lokasi juga. Lain kalau dekat di mata, jauh di hati, itu tidak bicara lokasi. Tapi kalau sudah bicara tempat, lokasi, terus kaitannya dengan dekat, mesti dengan lokasi juga. Jadi sebetulnya siapa yang meyakini Tuhan itu ada di sebuah lokasi, kan begitu ya. Ini nggak perlu terlalu dalam-dalam lah. Ini kan ungkapan yang sering kita pahami ya. Kamu ngomong lokasi, terus dekat. Mesti dekatnya dengan apa? Dengan lokasi juga. Lokasi Jakarta dekat dengan Bandung. Bandung ya lokasi Bandung. Orang Jakarta dekat dengan Bandung. Berarti dekat dengan lokasi. Ini bicara tentang sesuatu yang ada tempatnya, menempati sebuah lokasi, sehingga relevan disamperin. Sama dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun bukan hanya mendekati, ingin melihat. Ketika Fir'aun ingin bertemu dengan Tuhan, dia manjat ke atas. Karena pikiran Fir'aun, kalaupun memang ada, mesti Tuhan itu di atas. Sekarang begini ya, kalau kita mau berbahasa, kamu tidak percaya misalnya bahwa di rumah itu ada anak kamu. Ada yang bilang di rumah kamu ada anak kamu gitu. Tapi kamu tidak percaya. Saya tidak percaya, saya mau buktikan. Kira-kira kamu membuktikannya kamu ke rumah itu atau kamu ke dapur? Mesti ke rumah itu. Karena apa? Karena di mindset kamu itu kalau memang ada mesti di situ. Jadi kamu membuktikannya ke tempat di mana kamu yakini sesuatu itu atau ada itu ada di situ. Jadi yang meyakini Tuhan di atas terus bisa disamperin itu siapa? Ya Fir'aun. Ya, terus yang meyakini seperti itu siapa? Ya wallahu alam, tidak perlu ngomong. Sudah ada yang ngomong toh bahwa memang mirip, ya kan? Ya itu sudah sering dibahas itu ya. Jangan sampai kalah pintar sama Fir'aun. Fir'aun aja tahu Tuhan di atas. Berarti kan kamu itu niru, ya. Artinya ada orang yang melakukan sesuatu walaupun orang ini bodoh tapi pekerjaannya benar. Kamu kok lebih pandai, pekerjaannya kok salah, menyelisihi dia. Artinya kamu tiru dong dia. Fair ya? Jelas ya, jelas ya. Fir'aun itu tidak meyakini sifat, tidak meyakini mausuf juga. Jadi yang tidak ada yang namanya Tuhan. Tetapi tergelitik ya. Ketika dia mendengar Nabi Musa mewacanakan Tuhan yang al-a'la, yang tinggi, maka Fir'aun terfikirnya, wah tinggi, naik dia ke atas. Karena Fir'aun berpikirnya Tuhan itu benda, Tuhan itu sesuatu yang menempati sesuatu. Sementara kalau kita kan tidak. Orang bilang Allah di atas, kita yakin Allah bukan benda, Allah tidak bertempat, sehingga tidak ada istilah Allah ditunjuk arahnya di mana. Ketika orang bilang Allah maha tinggi, artinya Allah di atas segalanya. Itu makanah derajat, bukan makan, bukan tempat, sehingga nggak ada istilah kita mau menuju Tuhan naik. Kita tidak pernah berpikir bahwa kalau di atas gunung lebih dekat dengan Tuhan daripada dia bawa kolong. Nggak ada begitu. Yang berpikir begitu itu tangga sebelah ya. Rasul Jabal Akrob, bahkan kata Ibnu Taimiyah ini adalah akidah yang benar. Bahkan Ibnul Qayyim mewanti-wanti menyampaikan nasihat Ibnu Taimiyah untuk terus membaca, terus mempelajari akidah Ad-Darimi yang mengatakan Rasul Jabal Akrob ilallah min asfali. Jadi begitu ya. Naik kamu ke atas kalau mau cepat-cepat dekat dengan Tuhan kamu. Sholat di lantai 1 lebih dekat lagi kalau kamu sholat di lantai 10 ya. Sholat di atas menara ya. Makanya kata Syekh Albani itu kalau adzan jangan di bawah, ya, adzannya di atas menara. Mungkin ikut Nabi, ikut sunnah Nabi dulu seperti itu, atau mungkin juga maksudnya biar lebih dekat dengan Tuhan ya.
Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.